Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Casi semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, Andila Roza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin bergabung menjadi prajurit TNI. Dan senang sekali pada hari ini saya bisa menyapa teman-teman sahabat Casi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Dan tentu saja dalam video kali ini saya ingin membahas tentang seputar penerimaan Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2022. Tepatnya adalah kira-kira materi seleksi apa saja yang akan diujikan pada penerimaan Tamtama. Kita akan ulas lengkapnya di dalam video ini. Simak sampai selesai, jangan skip agar tidak tersesat. Check it out. Oke sahabat Casis, bagaimana? Apakah kalian sudah daftar ulang atau validasi dan sudah mendapatkan jadwal selengkapnya mengenai kegiatan seleksi penerimaan Tamtama? Ya, bagi yang belum, silahkan segera daftar ulang ya, karena sekarang sudah tanggal 28 ya, semakin hari waktunya semakin habis. Bagi yang masih belum mendaftar online bahkan ya, silahkan segera daftar ya, sampai tanggal 11 Agustus nanti ya ditutupnya. Dan yang belum validasi silahkan segera validasi, yang belum melengkapi administrasinya segera dilengkapi. Jangan sampai waktunya habis kalian masih belum selesai untuk mengurus keperluan administrasinya. Kemudian selanjutnya untuk seleksi penerimaan ini tentu ada beberapa materi seleksi yang harus kalian lewati, harus kalian lalui untuk bisa masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dan untuk seleksinya itu ada dua tahapan ya. Yang pertama adalah tingkat daerah, kemudian yang kedua adalah di tingkat pusat. Nah, untuk tingkat daerah ini ada lebih banyak materi seleksinya dibanding tingkat pusat. Dan untuk materi seleksi yang pertama untuk di tingkat daerah adalah materi tes kesehatan umum. Nah, ini selalu di awal untuk masalah kesehatan. Jadi saya selalu mengingatkan untuk adik-adik yang akan mendaftar agar selalu menjaga kesehatannya dengan baik. Karena kadang-kadang kita sudah merasa sehat, akan tetapi pada saat dicek rupanya ada kekurangan. Oleh karena itu melaksanakan general check up sebelum pelaksanaan tes itu sangat diperlukan agar kita mengetahui kondisi kesehatan kita. Dan pada saat kesehatan umum ini yang dicek banyak ya, keseluruhan meliputi bagian tubuh luar maupun dalam, semuanya dicek kesehatannya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada kesehatan mata, kesehatan hidung, telinga, tenggorokan, kesehatan kulit, kesehatan yang lainnya lah, pokoknya semua yang bagian luar ini dicek. Kemudian bagian dalam tentu ada pengecekan lab ya, ada ronsen, kemudian ada lab darah ya. Di sana akan dicek apakah ada penyakit dalam darahnya, mungkin ada virus HPV atau virus HIV atau yang lainnya, semua akan ketahuan pada saat pengecekan laboratorium bagian darah. Kemudian urin. Nah, urin juga akan dicek ya secara laboratorium. Nah, semua akan ketahuan apabila kalian memiliki kelainan kesehatan. Kemudian yang kedua, materi seleksi selanjutnya adalah tes psikologi. Tes psikologi ini materinya banyak. Ada soal-soalnya banyak dan menurut saya susah gampang ya. Dibilang susah sekali ya tidak, kalau dibilang mudah ya juga tidak. Di sini perlu ketelitian dan kehati-hatian karena pada tes psikologi ini ada banyak sekali materi seleksi, pertanyaan maupun perintah-perintah yang harus kalian kerjakan. Nah, di sana nanti kalian akan ketahuan seperti apa kepribadian kalian, psikis kalian, tingkat emosi kalian, bagaimana cara kalian menentukan sikap dan mengambil tindakan pada suatu kejadian. Semua akan terbaca pada hasil tes psikologi kalian. Kemudian yang ketiga adalah tes mental ideologi. Mental ideologi ini juga sama, kalian akan diberikan pertanyaan baik itu secara tulis maupun lisan. Kalian harus menjawab, dan di sini wawasan ideologi kalian lah yang akan menentukan jawaban kalian benar atau tidaknya. Ya, tentu saran dari saya silakan dipelajari tentang undang-undang, Pancasila, kemudian wawasan kenegaraan, kemudian berita-berita atau isu-isu yang sedang berkembang saat ini, kisi-kisinya seputar itu tadi. Selanjutnya yang keempat adalah tes jasmani ya, kesegaran jasmani atau keselamatan jasmani maupun postur. Nah, di sana kalian akan pada tes itu kalian akan diuji seberapa kuat fisik kalian ya. Di
sana ada tes lari, ada tes sit up, push up, pull up, ada shuttle run ya. Kemudian juga akan dilihat postur kalian, apakah postur kalian ini bagus atau tidaknya, semua akan terjawab pada saat tes kesehatan jasmani, pada saat tes keselamatan jasmani dan postur. Selanjutnya yang kelima adalah tes administrasi. Nah, administrasi ini tentu berkaitan dengan berkas-berkas kalian ya, baik itu ijazah, SKHU, KTP kalian, KTP orang tua atau wali, kemudian akte kelahiran, kemudian ada SKCK, dan ada BPJS dan yang lain sebagainya. Tentunya di sana kalian harus lengkap semuanya yang dibutuhkan ya, tidak boleh ada kekurangan. Kemudian juga keabsahan, baik keaslian, baik ejaan, semuanya harus valid ya. Lanjut ke tes selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, ini pemeriksaan kesehatan jiwa ini soalnya banyak ya, ada ratusan, dan di sana kalian cukup menjawab ya dan tidak saja biasanya. Nah, di sini tapi kita tidak bisa menganggap remeh ya, biarpun soalnya ini bisa dibilang mudah, tapi di sana dibutuhkan kecepatan dalam menjawab, dan kadangkala kita terjebak pada jawaban kita sendiri. Jadi kalian harus hati-hati dan teliti memahami semua soal-soal yang ada pada tes kesehatan jiwa. Tapi kalau jiwa kalian sehat, mental kalian sehat, saya rasa tidak akan ada masalah pada materi seleksi kesehatan jiwa ini. Oke, lanjut yang terakhir adalah pantukhir daerah. Nah, penentuan akhir di tingkat daerah ini kalian akan di ranking dari hasil semua seleksi kalian. Nah, di situ kalau kalian hasilnya bagus, memenuhi syarat, tentu kalian pasti akan bisa lolos menuju ke seleksi di tingkat pusat. Dan kita lanjut ke materi seleksi tingkat pusat. Di tingkat pusat nanti akan ada 4 materi seleksi yang akan kalian jalani ya. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan administrasi ya, sama ini seperti di tingkat daerah kemarin. Nah, ini sama seperti tingkat daerah, administrasi kalian di tingkat pusat juga akan diperiksa kembali. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan umum, sama kalian akan dicek lagi kesehatannya seperti kesehatan tubuh bagian luar maupun bagian dalam, semua akan dicek kembali pada seleksi di tingkat pusat. Kemudian selanjutnya seleksinya adalah keselamatan jasmani, ya, sama di tingkat daerah, di tingkat pusat juga ada seleksi keselamatan jasmani dan postur ya. Jadi disiapkan biarpun kalian sudah lolos di tingkat daerah, kalian harus tetap menjaga kebugaran jasmani kalian, harus tetap latihan lari, latihan sit up, push up agar kemampuan jasmani kalian tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah pantukhir pusat. Nah, inilah saat yang sangat menentukan ya, dimana pada saat pantukhir pusat ini akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan masuk ke pendidikan dan siapa-siapa saja yang harus pulang dan mengulang. Jadi semoga yang menonton video ini, apabila kalian masuk ke pantukhir pusat, kalian akan terpilih dan lulus menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, itu tadi sahabat Jasis untuk materi seleksi. Kalian juga bisa cek di web resmi Purnama TNI Angkatan Laut, di sana juga ada, sudah tertera ya. Untuk materi seleksi yang saya sebutkan tadi sudah ada, silahkan dibaca. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.